Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik dengan santai yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, para pastor dan pemimpin pelayanan lainnya seperti kita seringkali berada di dalam tekanan yang sangat berat sehingga kita mungkin hanya bergantung pada seutas benang tipis. Hampir kehabisan tenaga karena kelelahan, apalagi masa-masa menjelang Natal seperti ini, dan juga kehilangan standar moral. Statistik stres dari para pastor dari berbagai institusi di Amerika seperti dari Fuller Seminary atau dari Barna memberikan gambaran yang sangat jelas sekali di dalam topik ini. Nah, stres yang dialami pastor itu tentunya sangat besar. Nanti kita akan membahas apa saja sebetulnya yang menyebabkan stres-stres itu. Dan juga yang sangat luar biasa ialah kemanapun pastor pergi, seorang pastor pergi, mereka selalu diharapkan untuk selalu siap untuk memberikan kepemimpinan di dalam sebuah organisasi atau sebuah gereja, mencurahkan kasih yang tidak ada habisnya, pesan-pesan atau khotbah yang menginspirasi, doa yang penuh dengan urapan, dan lain-lain sebagainya, dan kata-kata yang memberikan semangat. Dan saat kita sebagai pastor melayani orang lain, kita mungkin menjadi stres, menjadi depresi, atau terjebak di dalam perilaku-perilaku dosa, bahkan di dalam ruangan yang seringkali susah atau sulit diakses oleh orang-orang awam. Dan kita pikir kita dapat menyembunyikan diri kita di sana. Dan kita tahu pada akhirnya kita merasa kering, secara rohani, lelah di dalam pelayanan, marah kepada Tuhan, terjebak dalam kehidupan kerohanian, dan kehabisan tenaga. Lalu kalau pastor stres, apa obatnya? Saya rasa nggak usah dijelaskan lagi apa maksud tujuan daripada pembicaraan kita saat ini. Saya ditemani dengan teman ngobrol yang setia di Ngopas, Pendeta Michael Wu dari GKBJ di Depok, Gereja Kristen Baptis Jakarta, betul ya? Di Depok Yap, ya? yap, Betul ya. yap, Dan betul. ini terima kasih banyak nih. Ini rekaman ke 123 kelihatannya kita. Ini jadi teman ngobrol setia saya nih. Kalau misalnya saya lagi nyariin teman ngobrol, saya hubungi dia. Apa yang baru, bro, di Depok nih? Di Depok yang baru ya. Mungkin kita mau ada pembangunan kali. Oh, oke, di gereja maksudnya. Yes. Oke, Mungkin lagi oke, hektik untuk pembangunan gereja tahun depan. oke. Di Sabtu ini per 16 Desember kita ada rencana peletakan batu pertama. Gitu. Wow, wow, exciting. Yes. Bangun bangun berapa puluh lantai rencananya? Oh enggak, cuma 2 lantai. 2 lantai dulu. Lantai, dua lantai dulu. Nanti habis dua lantai, Sambil 20 berharap lantai. pada Tuhan untuk dana yang terus dicupkan. Amin. Saya rasa kalau misal saudara tertarik untuk mendukung pembangunan kerajaan Allah melalui GKBJ di Depok, silakan hubungi Pendeta Michael Wu, saudara. Wow, Bukan thank pesan you. sponsor ya, sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Gimana nih sukacita melayani para anak muda yang ada di Depok? Boleh share mungkin satu hal, mungkin sukacitanya akhir-akhir ini apa? Sukacitanya adalah ada satu tim yang lagi saya bangun dari awal tahun Januari. Ini Hmm, benar-benar tim, sebutlah pengurus yang baru. Pengurus yang benar-benar hmm, belum pernah terjun ke dalam kepengurusan. Jadi orang-orang yang memang hmm, awalnya hanya pelayanan sebagai penyambut atau bawa hmm, kantong persembahan. Akhirnya di hmm. per tahun ini Januari saya tunjuk sekitar 7 orang untuk bantu saya dalam kepengurusan. Berarti lebih intens. Wow, Dan saya melakukan wow. pembukaan dari bulan Januari sampai Desember ini berarti sudah hampir 12 bulan ya. Karena sudah hampir Hmm, setahun gitu. So far saya hmm, ngelihat sejauh ini apa yang kita sedang bangun, bikin bonding ke mereka itu cukup berhasil. Ya, hmm, mereka dari awalnya hmm, yang nggak ngerti apa-apa, mereka nggak tahu mereka hmm, harus lakukan apa. Puji Tuhan mereka sudah hmm, sampai di satu titik punya inisiatif untuk banyak melakukan untuk hmm, komunitas gitu. Karena hmm. posisi Ya, mereka seorang pengurus gitu. ya, Itu mungkin ya. sukacita yang saya rasain gitu.
Ya, pastilah ketika Nah, ketika ada generasi yang baru yang yap, stepping up untuk melayani Tuhan, saya rasa yes, itu membuat kita sepertinya nggak usah digaji juga nggak apa-apa begitu ya. Ada sukacita, tapi tetap harus ya, hidup. Nah, itu memang sebuah sukacita yang luar biasa. Terima kasih ya. udah membagikan satu sukacita bagi kita semua. Nah, kita akan bicara pastor stres, apa obatnya? Nah, ini dia nih. Kelihatannya kita nggak bisa beli di warung atau di Indomaret atau di Alfamart nih obatnya nggak Betul. ada kelihatannya buat pastor stres. Bener nggak? Kalau bisa beli enak banget Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, kenapa pastor bisa stres? Dari semua pekerjaan, saya rasa mungkin bagi orang-orang awam, ini pekerjaan atau sebuah pelayanan yang sulit sekali dibayangkan bagaimana seorang pastor bisa stres begitu ya. Kalau misalnya mereka yang harus pergi ke kantor, mereka yang harus bekerja lelah, harus keringetan dan lain sebagainya, mungkin mereka merasa capek dan lain sebagainya menghadapi bos yang demanding segala macam mungkin bisa merasa stres. Tapi kan kelihatannya kan pastor itu sepertinya ada di awang-awang begitu dengan pekerjaan yang begitu nyaman, dengan posisi yang begitu secure. Kok bisa stres ya? Apa ini? Kenapa pastor bisa stres? Gimana menurut Pendeta Michael? Sebenarnya kalau mau ngomongin stres ya, tingkat stres membedakan kita dengan orang-orang yang kerja di luar kayak di kantoran atau dagang. Sebenarnya Hmm, dibilang kita ada di awang-awang, ada di atas, kelihatannya hmm, udah nyampe hmm, di pintu surga, udah tenang gitu hmm, ya. Rasanya hmm, nggak ada satu beban, itu kurang tepat sih. hmm, Yang saya rasakan hmm, adalah mungkin tingkat stres para pastor tuh malah lebih tinggi ya mungkin. Karena berhadapan bukan cuma bicara soal tuntutan gereja hmm, atau hmm, hal-hal yang memang harus kita kerjakan kayak khotbah atau hal yang lain. Mungkin kalau hmm, masalah bikin khotbah itu nggak bikin terlalu stres pastor kali, hmm, karena itu adalah hmm, sebuah hal yang wajib kita lakukan. Tapi seringkali yang bikin hmm, kita stres, saya pribadi, itulah ketika berhadapan dengan orang-orang yang harus kita hmm, maintenance tiap waktu. yep, Dan itu yang yep, bikin kita terkadang tuh hopeless, hmm, merasa hmm, lonely, nggak ada temen yang bisa kita hmm, sharingin, bagi beban atau hmm, apa-apa. Dan akhirnya itu menumpuk di diri kita sendiri aja. Kita terus memikirkan hmm, gimana caranya domba-domba yang Tuhan kasih itu yep, tuh bisa bertumbuh dengan baik, bisa rajin ke gereja, nggak hmm, macam-macam hmm, di gereja. Nah itu tuh terkadang itu yang terus hmm, membuat kita tuh tiap hari bahkan berpikir. Karena yang kita hmm, hadapin orang ya, bukan sistem hmm, ya, atau hmm, bukan cuma job hmm. desk doang ya. Ini orang yang Organik ya, punya pola pikir, punya idealis sendiri, punya hati, betul. dan tiap orang cara penanganannya itu beda-beda. Iya, iya, Maunya iya, beda-beda, dan itu tuh yang iya, terkadang iya, bikin saya pribadi ya, itu tuh cukup lah untuk iya. masuk ke titik stres dalam pelayanan tuh pasti ada. Iya, iya. Kalau buat saya memang salah satu kenapa seorang pastor itu tuh sebetulnya atau pekerjaan pastor itu adalah pekerjaan yang cukup stres itu adalah dari satu kata sih menurut saya yaitu ekspektasi. Nah, ya. Ekspektasi ini interesting sih karena menurut saya begini loh. Di satu pihak ekspektasi itu ada dua belah sisi ya. Jadi dua sisi. Pertama-tama dari kita sendiri sebetulnya. Kita Mm-mm. juga expect juga sesuatu yang mungkin Ya. pada kenyataannya begitu tidak tidak terjadi di lapangan begitu ya. Saya masih ingat dulu ketika saya masih baru lulus sekolah seminari dari sekolah teologi masuk ke dalam pelayanan, saya expect sesuatu. Saya expect kalau misalnya orang-orang itu bisa baca Greek, bisa baca Hebrew, bisa baca Yunani dan Ibrani. Dan ketika saya ngomongin mengenai hal-hal yang sifatnya exegetical dan lain sebagainya, mereka bisa langsung ngerti. Padahal mungkin hanya cuma 1% yang ngerti atau mungkin 0,5% begitu loh yang ngerti. Sekali lagi ya masalah ekspektasi. Tetapi juga ekspektasi dari jemaat juga ya kelihatannya ya. Jemaat juga punya ekspektasi begitu loh. Ya. Dari seorang pastor itu seperti apa. Dan mungkin dari dua belah sisi itulah yang membuat seorang pastor itu stres dan pada akhirnya mereka menaruh stresnya itu ke dalam diri diri mereka sendiri dan pada akhirnya itu menyebabkan stres yang menumpuk menumpuk dan menumpuk ketika tidak ada outletnya seperti yang tadi dibicarakan ya. Iya. Dan outletnya itu penting sekali menurut saya. Ada begitu banyak hal-hal lain lagi juga tentunya yang Mm. membuat seorang pastor itu stres. Iya. Yang satu lagi yang tadi saya sempat singgung di pembukaan itu adalah mengenai
sesuatu yang sifatnya harus selalu siap begitu loh. Hmm. Nah, itu menurut saya itu sesuatu yang sangat stressful sekali. Padahal kenyataannya kan nggak setiap saat seorang pastor itu bisa siap kan, betul nggak? Iya. Siap untuk mendorong orang lain, siap untuk memberitakan firman tentunya, karena di lain pihak kita juga punya banyak sekali pergumulan kehidupan yang sama dengan orang-orang lain dan seringkali kita tidak punya outlet yang lebih mudah daripada orang-orang lain begitu ya. Saya nggak tahu Iya. ada komentar dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Iya. Saya juga ngerasain. Em, Hmm, Terkadang semua tuntutan yang hadir sama kita itu betul-betul bikin kita tuh terkadang hilang akal lah untuk mau iya, lakukan apa nih ya buat gereja gitu. iya, Karena terlalu full hmm, apa gereja kasih. hmm, Kan ada satu hmm, orang yang guyon sama saya. Hamba Tuhan tuh hmm, gelar S2 katanya. Tahu hmm. Pak, S2 tuh apa? S2 apa sih? S2 gelarnya Bukannya semua hamba gelar, Tuhan tuh harus bukan gelar gelar, S2 katanya. bukan Bukan magister gelar ya, bukan akademis, bukan magister gelar akademis teologi yang pasti atau apa. katanya S2 itu adalah Hmm. selalu siap. Selalu siap. Semua hamba Tuhan harus gelarnya S2 katanya, selalu siap gitu. Saya Betul, pernah ada di betul. fase itu, saya ingat banget dulu GKBJ Depok. Beberapa Hmm, tahun yang lalu, sekitar 7 tahun yang lalu. Ya, hmm, 7 tahun hmm, lalu tuh hmm, punya sebuah sistem yang berbeda sama sekarang. 7 tahun lalu tuh hmm, GKBJ Depok ada di sebuah fase di mana hamba Tuhan itu harus melakukan semua hal yang ada di dalam gereja, termasuk tuntutan-tuntutan yang ada di dalam komisi. Jadinya, hmm, secara simpelnya, saya itu dulu hmm, ada di satu fase, pokoknya Cuantau Michael waktu itu masih Cuantau. Cuantau Michael hmm, tuh pokoknya harus tanganin anak muda, remaja, hmm, bantu hmm, juga di pemuda, bantu juga hmm, ngajar sekolah minggu, bantu hmm, juga besuk, semuanya tuh. Dan semua hamba hmm, Tuhan itu dikasih porsi yang demikian. Saya bukannya arti hmm, dalam hal ini memilih-milih pelayanan. Tentu kalau hmm, dikasih pelayanan itu anugerah dan saya akan coba lakukan. yep, Cuma terkadang yep, yang saya perlu kritisi adalah gereja terkadang nggak terlalu memikirkan kondisi kita sih. Mereka selalu melihat hmm, kita itu adalah orang yang serba bisa dan harus bisa. hmm, hmm, Apalagi ada hmm, ada 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 gereja-gereja yang sangat-sangat melihat ya kalian kan ya memang didapat viatikum dari gereja, jadi ya wajib dong lakukan yep. itu. Wah, saya agak kurang setuju Udah dengan digaji ya, hal istilahnya itu. udah Iya, digaji. ini digaji ya lakukan ya standar dong gitu. Ya, Hmm, hmm, ya dengan pola pikir konsep seperti itu akhirnya banyak hamba Tuhan mungkin juga tertekan ya akhirnya dengan kondisi yeah. gitu. Akhirnya waktu itu saya bilang sama Hmm, GKBJ Depok dalam hmm, kepemimpinan yang sudah lama itu, saya bilang hmm, saya nggak mau. hmm, Bukan artinya saya nggak mau melayani, tapi saya bilang gereja ini meng-hire saya jadi hamba Tuhan full timer untuk hmm, apa? Saya coba ajak mikir hmm, gitu. hmm, Akhirnya hmm, gereja bilang ya untuk bantu di gereja udah pasti di anak muda. Oke, berarti kalau yep, anak muda tujuan gereja hire saya anak-anak muda kan. Kalau memang hmm, tujuan gereja ambil saya untuk di anak hmm, muda, ditaruh concern di anak muda, taruh saya di sana. hmm, 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 Ikat hmm, habis saya di sana, per saya di sana, hmm, nggak apa-apa dan hmm, saya enjoy. hmm, hmm, Tapi hmm. kalau andai kata gereja masih kasih saya ngajar sekolah minggu gitu ya, terus masih tanganin lansia lain sebagainya, saya nggak sanggup saya Hmm, bilang. hmm, Saya cuma hmm, sanggup di satu bagian yang menjadi passion saya gitu. Dan saya hmm, mau berjuang mati-matian melakukan hmm, yang terbaik, excellent di dalam hmm, passion saya. Dan saya hmm, pengen kerja hmm, fair juga dengan hal itu. Jadi jangan jangan hmm, seolah-olah panggil hamba Tuhan untuk kasih semuanya, yang penting ada kerjanya karena digaji. yeah, Wah, saya nggak mau kayak gitu. yeah, Dan saya yeah, menentang keras untuk hal itu. Saya juga satu yeah, sisi mau mengajak gereja itu juga berpikir bahwa hamba Tuhan hmm, ini juga manusia, punya hmm, limit, punya perasaan, otak kita nggak betul, selalu oke gitu ya. Kita juga betul, perlu belajar dan lain sebagainya. Nah, waktu-waktu itu tuh terkadang yang tetap yeah, dipres untuk pelayanan, pelayanan, pelayanan. Akhirnya satu titik saya hmm, bilang, saya nggak mau untuk ngajar sekolah minggu. Saya akan fokus hmm, ke hmm, remaja, hmm, bina remaja. hmm, hmm, Akhirnya waktu itu sempat gejolak. yeah, 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 Ya omongannya adalah nggak bisa hamba Tuhan dari yeah. dulu itu harus ngajar sekolah minggu semuanya. Akhirnya saya tentang. Itu aturan dari mana? Itu Yeah, filosofinya yeah, apa gitu. Kalau kita ngajar yeah, ekstra, yeah. kita harusnya nggak punya pola pikir kayak gitu loh, gue bilang. Hmm, Saya akan hmm, ngajar sekolah hmm, minggu kalau misalkan ada event aja, hmm, kayak Natal, hmm, Paskah, dipanggil cerita gabungan, silakan saya datang. yeah, yeah, Nanti yeah, saya yeah, nolak sekolah minggu sama sekali. No, bukan itu. Tapi yeah, fokus saya itu bukan di sana. Gitu. Jadi hmm, saya mulai hmm, coba ngajar gereja juga di titik itu. Puji Tuhan, mulai dari hmm, situ gereja mulai bisa ngeliat tuh. Oke, berarti hamba Tuhan hmm, memang
passion, punya panggilan, dan ketika kita Hmm. hire dia untuk masuk jadi full timer, berarti kita memang Hmm. punya porsi yang khusus buat dia. Dan pers dia di dalam Betul, itu nggak apa-apa. Karena betul, itu memang betul. adalah lingkup kita. Dan saya pikir Iya. ketika gereja punya pola pikir yang sama dengan kita juga punya passion, itu akan Hmm. membantu kita sih, Pak. Ya. Nah, terkadang Iya, itu yang iya, kita rasain di gereja, akhirnya bikin kita mungkin merasa stres karena begitu banyak tuntutan pelayanan. Saya nggak tahu betul, Pak Kian gimana, betul. setuju dengan hal ini apa enggak ya? Iya, iya, memang betul sih. Maksudnya kita yang mana kita ada di dalam sebuah ruang lingkup di mana kita bisa ada di dalam spesialisasi, maksud saya, itu Hmm. tuh sesuatu yang harus kita syukuri ya, sebagai Ya. seorang hamba Tuhan. Karena kita bisa fokus begitu loh. Hmm. Di gereja kami, di mana ada berbagai macam pelayanan kepada 5 bahasa. Kita punya 5 bahasa di Wow. gereja, begitu loh. Wow. Jadi luar biasa sekali. Memang gereja kita ini salah satu yang agak unik di Sydney. Waduh, ini Um, gereja jadi segala bangsa nih kayaknya nih. ada bahasa Inggris tentunya yang utama, ada bahasa Cantonese, ada Mandarin, Wow. dan juga ada Korea belakangan dan kemudian masuklah Indonesia ketika kita memulai. Dan kita bersyukur gitu loh, kita bisa untuk ada di dalam sebuah spesialisasi dan spesialisasi itu membantu seperti yang tadi kita katakan. Tetapi juga saya tahu ada beberapa teman saya bahkan di Australia di sini di mana dia itu ada di dalam sebuah gereja yang resource-nya itu terbatas. Jadi Ya. boleh dibilang mungkin dia hanya satu-satunya hamba Tuhan yang ada di dalam Ya. gerejanya. Jadi mau tidak mau dia melakukan semuanya begitu loh. Oh, Dan wow. disitulah memang banyak atau letak kelemahan daripada perjalanan karir lah boleh dikatakan Iya. seorang hamba Tuhan begitu ya, di mana dia pada akhirnya merasa burnout, stres, karena memang ada begitu banyak hal yang harus dia lakukan. Hmm. Tetapi nanti kita akan melihat di dalam masalah penanganannya Iya. bagaimana seorang dapat melihat ya, terutama ke dalam dirinya sendiri Hmm. begitu. Tetapi saya rasa tadi seperti yang Pak Michael katakan, sebuah klarifikasi kepada pihak pemimpin gereja, kepada pihak diaken atau mungkin majelis atau mungkin juga anggota daripada pengurus gereja. Saya rasa itu adalah sesuatu yang make sense begitu loh. Untuk kita bersama-sama secara reasonable Ya. kita kita bicara bersama-sama secara terbuka apa Hmm. sih sebetulnya sih yang diinginkan dan kemudian juga apakah mungkin ekspektasinya dengan Ya. hasilnya dan juga kenyataannya itu tuh betul-betul realistis atau enggak. Saya Iya. rasa memang itu butuh sebuah keterbukaan yang sangat luar biasa sih Iya. antara kita dengan pemimpin-pemimpin gereja begitu ya. Iya. Iya. Tapi ya itu note dari saya, kita harus bersyukur memang di dalam kita di mana ada gereja yang resourcesnya cukup begitu ya. Tapi Iya. juga ada banyak gereja saya tahu juga yang resourcesnya Yang kurang. terbatas Setuju. Setuju. baik di Makanya, Indonesia maupun juga di tempat lain. Ya. iya. Makanya yang saya harus klarifikasi mungkin adalah Hmm. Hmm. saya bicara ini dalam sebuah konteks memang gereja yang Yeah. cukup menengah kayak ke atas lah ya dalam hal Yeah. sumber Betul. dayanya. Orang-orangnya Yeah. banyak lain sebagainya. Kalau Hmm. gerejanya masih pos, oh itu mau nggak Yeah. mau semuanya harus Yep. dikerjain semuanya. Dan Betul. dan itu adalah fase yang memang harus dilalui oleh seorang hamba Tuhan bukan. Hmm. Tapi Hmm. ketika gereja Hmm. sudah punya sumber yang sangat banyak, sudah Yep. lumayan besar, ya Hmm. jemaatnya udah Hmm. lumayan gede, ketika Hmm. masih melakukan hamba Tuhan dengan model gaya seperti itu, saya pikir Hmm. perlu Hmm. berpikir ulang sih, Betul. karena sangat Betul. sangat sangat kuat kaitannya sama 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 kita kita gitu. Iya, iya. Jadi kita tadi bisa identifikasi beberapa hal ya penyebab-penyebabnya ya. Ya, Jadi ada dari faktor dari sesama, ya, dari pengurus, dan juga ada faktor dari diri kita sendiri. Mungkin kita juga mempunyai ekspektasi yang berlebihan terhadap diri kita. Dan juga tadi kita melihat juga ada faktor-faktor eksternal lainnya lah yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Nah, kita akan coba melihat penanganannya sekarang ini. Karena oke, menurut saya penanganannya itu yang jauh lebih rumit. Memang ya, tidak bisa dikatakan ini adalah sebuah resep yang bisa hmm, mengobati semua jenis penyakit stres seorang pastor yang ada di berbagai macam tempat. Tetapi paling tidak menurut saya beberapa sampel-sampel ini kita bisa coba identifikasi dan ya, kita coba bisa memberikan saran kepada para pastor yang mendengarkan ini. hmm, Jadi kita akan melihat penanganannya. Mungkin lebih mudah kita bikin di dalam 3 kategori kali ya, menurut saya. oke, oke, Di mana kita akan melihat ke atas, hmm, terus kemudian kita akan melihat ke samping, dan hmm, kita akan melihat ke bawah.
Jadi ke atas nanti saya pikir ada hubungannya dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan bagaimana kita mengerti Injil dan lain sebagainya. Sesama kita akan melihat bagaimana perlunya ada kolega, ada seorang teman yang bisa mendukung kita, dan ke bawah tentunya kita akan melihat bagaimana kita bisa care kepada diri kita sendiri. Mungkin kita supaya simpel kita bagi di dalam tiga hal itu. Nah, Iya, yang pertama mungkin saya kepingin menjelaskan bahwa penting sekali untuk seorang pastor melihat ke atas. iya, Ya, jadi penting sekali untuk dia tahu begitu loh. Pelayanan seorang pastor itu memang tidak sama dengan pekerjaan yang biasa. Kalau pekerjaan yang biasa, dia adalah seorang yang boleh dikatakan dibayar atas jasanya, begitu. mm, Tetapi pelayanan seorang pastor itu lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekedar dibayar, tetapi dia juga memang berdedikasi, begitu, untuk mau melayani di satu tempat karena dia melihat sebuah kebutuhan. Karena seperti kita tahu lah, rata-rata mau di Australia, mau di Indonesia pun, kalau misalnya kita lihat dari standar kehidupan yang ada, gaji pastor itu memang rata-rata di bawah daripada gaji-gaji yang lain. Jadi ketika seorang pastor kepingin kerja, menurut saya kepingin melayani di dalam sebuah gereja, itu adalah sesuatu yang sudah harus dihargai sebetulnya. Karena dia tahu dengan jelas bahwa itulah panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dan terutama dia kepingin juga untuk melayani di tempat itu karena dia tahu Tuhan memanggil dia di tempat itu. Menurut saya penting sekali sebuah konviksi dari dirinya bahwa Tuhan memang memanggil dia di tempat itu. Tetapi juga yang kedua, kalau saya lihat ke atas itu penting juga untuk dia tahu kalau misalnya pelayanannya itu sekali lagi, walaupun itu bisa dinilai oleh manusia, tetapi pada akhirnya pelayanannya itu hanya bisa dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia mandat Injil, dan hanya karena Injil itulah dia layak dan dia mau dan dia bisa melayani, dan karena Injil itulah dia dibenarkan, karena Injil itulah boleh dikatakan dia dipanggil untuk melayani. Jadi ada sesuatu yang boleh dikatakan akan mengangkat beban dari pundak seorang pastor. mm, Karena dia bukan lagi ada di dalam ekspektasi manusia, di mana manusia memberikan mandat kepada dia atau pekerjaan kepada dia, tetapi dia tahu bahwa dirinya itu sebetulnya sudah dibenarkan pertama kali oleh Injil, iya, sehingga dia bisa leluasa dengan bebas untuk melayani Tuhan. Saya rasa mungkin kalau saya lihat ke atas dua hal itu, nggak tahu, mungkin Pak Michael ada tambahan mengenai yang ke atas ini, saya rasa iya. beberapa hal itu yang penting. Iya, salah satu saya setuju dengan apa yang Pak Hmm, Kian bilang ya. Untuk kembali kepada panggilan yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu cukup hmm, membuat hmm, saya semakin yakin lah bahwa Tuhan itu hmm, nggak pernah salah panggil saya dalam konteks seperti ini. hmm, Terkadang ketika kita sudah pelayanan, kita terlalu asik sama apa yang menjadi tugas kita aja. Akhirnya hmm, kita lupa sih hmm, sama Tuhan yang memanggil hmm. kita. Jadi semangat Betul. mula-mula ketika Tuhan panggil di STT, masih S1 gitu ya, masih di Iya, iya. asrama, itu tuh udah nggak kepikir lagi sama kita. Hmm, Bagaimana hmm, struggle-nya kita di kampus kan kita kan selalu tektok balik, dosen juga mengarahkan kita kamu tuh dipanggil. hmm, Nah, hmm. terkadang suara-suara itu tuh udah nggak ada tuh pas kita udah pelayanan lama Iya, di gereja. iya, iya, Jarang banget udah ngomongin lagi, ingat kamu tuh dipanggil Tuhan. iya, Jarang, iya, omongan itu jarang gitu. Yang sering iya, kita lebih soroti adalah solusi apa yang harus kita kerjakan nih. Jadi kita ngoyo diri iya, kita sendiri. Apa iya, nih yang harus kita iya, lakukan, apa yang harus kita lakukan. iya. Aku pikir dalam titik ini kita perlu rest ya. Rest dalam Hmm, artian tuh kita berdiam di hadapan Tuhan sih. iya, Diam di hadapan Tuhan di iya. dalam segala stres kita yang banyak, keletihan, Hmm, kelesuan kita. Yesus kan hmm, juga pernah hmm, mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban hmm. berat. Pikir panggilan Iya, itu adalah panggilan yang sangat-sangat relevan buat kita sampai kapanpun. iya, Karena Yesus iya, tahu kita itu betul-betul terbatas, sangat-sangat nggak sempurna, bisa iya, stres, mudah iya, stres iya, dengan segala betul. hal yang ada. Tapi Yesus malah Hmm, berinisiatif hadir. Dikatakan hmm, mari hmm, kepadaku. Dan saya hmm, senang ada satu hamba Tuhan yang pernah hmm, menuliskan satu hmm, tulisan di bukunya. Dia hmm, tuh menuliskan kira-kira dia bilang begini, when you rest, he hmm, works. Waktu kita berdiam, disitulah Tuhan hmm, itu bekerja sebenarnya. hmm, hmm, Kadang saya hmm, menyadari ya Pak, dalam pelayanan ya, hmm, hubungan hmm, saya ke atas sama Tuhan ya. Saya terlalu hmm. banyak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri untuk menjalankan Iya, semua iya, masalah yang ada, tuntutan yang ada. hmm, Akhirnya saya lupa hmm. sumber kekuatan itu ya di Kristus buat kita lewat Roh Kudus gitu. Betul, betul, betul. Saya harus Dan jujur sih pada titik itu ya, ya, dengan semua dan kita ekspektasi orang buat kita betul. gitu.
betul. Dan kita harus ingat ya, kalau misalnya ketika Yesus bicara di ayat itu, dikatakan bahwa dia sudah memanggul atau dia sudah Iya, membawa kuknya itu loh. yap, yap, Kuk yap, yap. yang kuberikan kepadamu ringan, karena aku sudah menanggung kuk yang Itu dia, boleh dikatakan jauh lebih itu berat, dia, gitu ya. itu dia. Jadi jadi jangan pikir bahwa cook yang aku berikan itu adalah cook yang lebih berat. Enggak, aku Nah, sudah menanggung cook yang lebih berat supaya kamu tidak perlu menanggung cook yang berat itu. nah, itu dia. Nah, terkadang kita tuh nyari-nyari cook sendiri gitu loh, Pak. Naruh, Betul, kita betul, tuh betul. kelelahan Setuju, sendiri. setuju, Ya kenapa setuju, kita nggak datang setuju. sama Kristus yang sudah terlebih dahulu datang buat kita? Itu kan Injil, Iya, ya iya, kan? Kita betul, malah fokus sama betul. sama diri kita dengan segala Iya, kemampuan, iya, ekspektasi gereja buat kita iya, gitu. Apa iya, yang harus aku iya, kerjakan, lakukan. Tapi satu sisi kita lupa rest iya, dalam Tuhan sih. iya, iya, betul. Untuk Ketika kita aku ingat datang, lagi sama, iya, betul. ketika aku ingat sama Pak Kian tadi ngomong, aku jadi lebih berefleksi lagi bahwa Hmm, ya betul sih, kita memang harus ada satu waktu berdiam diri sih, ngelihat hmm, memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, hmm, hmm. dan Yep, kita harus melihat yep. bahwa Tuhan udah kerjakan semuanya buat kita dan Hmm, akan mendorong hmm. kita untuk lakukan itu. Baik. Baik, oke, oke. Itu ke atas ya. Kita harus Ya, move nih, ke ya, samping nih. Beberapa hal tentunya ke samping itu adalah bagaimana kita bisa menemukan sebuah rest juga boleh dikatakan, ya, tetapi di dalam tentunya bukannya Allah, tetapi lebih ya. kepada hubungan kita dengan sesama. Nah, kira-kira beberapa hal yang bisa kita tekankan ini apa saja nih kalau misalnya Pak Michael lihat ya di dalam Mm-mm. hubungan dengan sesama, kira-kira hal-hal apa nih yang bisa sustain kita untuk kita tetap ada di dalam panggilan ini dan untuk kita setia gitu kepada pemberitaan Injil. Ada saran kira-kira? Iya, saya ada di dalam sebuah pergumulan yang seperti itu. Beberapa waktu Hmm, lalu saya sempat lumayan memikirkan sih dengan titik itu hmm, dan masuk ke titik yang mungkin hampir-hampir bergumul atau disebut dengan stres hmm, ya di lewat hmm, lewat pelayanan karena begitu banyak yang lagi saya bangun gitu, khususnya di anak muda. yep, Dan akhirnya yep, dengan semua hal yang ada, hmm, naik hmm, turunnya, lambat cepatnya, bergeraknya itu bikin saya tuh hmm, terus berpikir hmm, gimana ya gitu. Nah, ada circle yang paling dekat sama saya, itu hmm, sahabat-sahabat saya lah di gereja hmm, gitu. Orang-orang yang memang hmm, dekat sama saya dan paling tahu saya dan hmm, lewat hmm, sahabat ini saya berpikir saya bisa cerita kondisi pelayanan saya dan apa dan yep, pergumulan saya. yep, Tapi ketika saya cerita terbuka dan mereka juga kasih hmm, saran segala macam, mereka mendengarkan, cukup respect dengan apa yang saya alami gitu. hmm, Entah kenapa di satu titik saya tuh merasa tetap ya bahwa nggak cukup ya. Maksudnya rekan-rekan yang dari awam, saya bukan artinya menyepelekan awam menjadi rekan kita. yep, Tapi yep, saya merasa ya, toh kok yep, saya ketika cerita sama awam yang memang sangat hmm, respect dengan saya dan itu sahabat saya, itu tetap kurang hmm, buat saya. Karena di satu hmm, sisi mereka juga akhirnya melihat bahwa Mike, ya lu itu wakil gembala. Wah, mereka hmm, malah 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 bawa posisi saya. hmm, Lu itu wakil gembala, lu ini punya yep, kapasitas yang lebih sebenarnya. Lu harus coba lakukan yep, ini gitu. yep, Jadi mereka malah 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 ngedorong saya untuk ngepres saya, lu harus hmm, lakukan yang lebih gitu malah. Nah, yep, saya yep, sebenarnya satu sisi nggak butuh itu karena hmm, saya tahu sih memang saya harus lakukan lebih gitu, tapi belum hmm, waktunya aja untuk lakukan itu hmm, karena saya kan butuh hmm, berdamai dengan semua hmm, hal yang ada dalam diri betul, saya, tuntutan yang betul, ada gitu. betul, yep, Ya saya butuhkan sebenarnya adalah perkataan Mike, it's okay untuk itu semua, hmm, gue hmm, juga alamin hal hmm, yang sama kok gitu. hmm, Nah, hmm, hmm, saya pikir saya juga punya circle yang lain. Itu adalah hmm, teman-teman hamba Tuhan yang masih muda juga. hmm, Nah, di hmm, circle itu hmm, saya lebih cukup nyaman ya untuk cerita yep, berbagi pergumulan karena mereka juga ada di yep, ladang yang sama dengan saya. Beda dengan hmm, teman-teman sahabat saya yang awam yang hmm, mungkin nggak sangat mengerti lah apa yang saya hmm, alami ketika saya hmm, bergumul hmm, khotbah, pembinaan dan hmm, lain sebagainya. Tapi ketika punya rekan hmm, yang memang sama-sama seorang pastor, hmm, rekan itu enak buat ngobrol dan kasih sebuah hal-hal yang indah, bikin saya yep, tenang gitu. yep, yep, Saya yep, berpikir, wow, andai kata saya yeah, nggak punya itu, saya yeah, sendirian, yeah, wah saya mungkin bisa akan jadi pribadi yang paling kasihan kali di dalam dunia ya. iya memang, Karena saya kan menanggung semua itu sendirian. kelihatannya begitu, Iya, stres sendirian gitu, pusing sendirian.
Ketika saya betul, punya betul. punya 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 rekan-rekan yang sahabat yang bukan hamba Tuhan, itu cukup nolong saya. Yep, Minimal saya bisa yep, cerita, bagi beban. Tapi itu betul. nggak begitu cukup. Dan ketika saya Ya, nemuin circle yang memang adalah seorang hamba Tuhan juga, di ya, ladang lain, saya cerita, hmm, oh itu ternyata hmm, cukup membantu saya untuk bisa menghilangkan stres yang ada dan dengan ya, masukan-masukan yang enak buat saya sama-sama seorang ya, pastor itu membuat saya ya, lebih lebih enjoy gitu. Saya pikir perlu betul, lah. Kita perlu teman betul, kan di mana kita bisa terbuka gitu untuk betul, semua pribadi betul. kita. Enggak, Ya, gimana Pak? Pak Kian gimana? betul, betul. Saya setuju sekali di dalam pelayanan saya di sini. Saya ada 3 orang lagi hamba Tuhan yang kita Hmm, biasa ketemu 1 tahun hanya 2 kali kok ketemu, nggak sering-sering, tiap 6 bulan sekali begitu. Dan masing-masing berasal dari tempat pelayanan yang beda-beda. Ya, kadang-kala kita nggak sempat ketemu fisik ya kita ketemu di Zoom. Tapi paling nggak kita ketemu dan kita spend waktu yang cukup substansial di mana hmm, kita bisa membagikan pergumulan-pergumulan kita dan juga bisa saling mendoakan. Saya rasa itu penting sekali. Menurut saya itu salah satu backbone daripada pelayanan saya yang bisa hmm, mendukung saya dan mereka juga demikian. Mereka juga merasakan hal yang sama. Dan kita dengan bebas kita bisa cerita begitu loh. Cerita mengenai kehidupan, cerita mengenai keluarga, cerita mengenai pelayanan ya. tanpa ada rasa takut dihakimi begitu ya. Ah, itu dia, itu dia. Takut dihakimi atau mungkin takut takut disangka ini atau disangka itu, tidak ada prasangka, tidak ada rasa menghakimi. Dengan kata lain kita bebas dan mereka memberikan saran-saran masukan seperti apa yang situasi yang mereka hadapi dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kalau kita bisa ketemu dengan 2 atau 3 orang lagi menurut saya yang bisa melakukan itu dengan kita secara rutin ya. Iya, Saya rasa itu adalah suatu harta yang luar biasa besar sekali nilainya oh, di dalam kehidupan pelayanan kita. Itu yang iya. membuat kita ongoing kali terus-menerus melayani, selain tentunya Iya. panggilan dari Tuhan. Yap, yap, yap. Ya karena Tuhan memberikan memberikan mereka juga kan, dan mungkin Betul, memberikan betul, kita untuk mereka. betul, betul, Mungkin betul. sama-sama Nah gitu. itu beberapa saran tentunya ya tadi ya kita lihat ke atas, kita lihat ke samping ya. Tetapi Iya. juga kita lihat ke bawah ya sekarang ya. Kita Nah, lihat ke bawah. Dan menurut saya ini lebih kepada self care. Jadi bagaimana kita bisa juga mengasihi diri kita sendiri. Saya mm, rasa itu penting sekali ya. Jangan hanya kita mengasihi orang lain, jangan kita hanya mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, jemaat kita, mengasihi mungkin orang-orang atau partner kita yang ada di sekitar kita, teman-teman sepelayanan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat loh, mengasihi diri kita sendiri loh. Dan itu adalah sebuah teknik menurut saya yang mungkin jarang ya hamba-hamba Tuhan mencoba untuk mengasihi diri sendiri. Nah, tentunya ada banyak cara nih untuk kita mengasihi diri banyak. sendiri. Mungkin Pak Michael ada satu cara mungkin bisa disarankan. Dan mungkin kita beda-beda juga caranya ya. Betul, 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 Karena banyak betul, karena betul. banyak 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 banget caranya yang bisa Hmm, kita kerjakan dan bisa kita hmm. lakukan sih dalam titik ini. Iya, Kalau iya, iya. saya pribadi selalu memegang sebuah disebut dengan teologi mungkin terlalu berat kali ya. Hmm, hmm, Kayak hmm. sebuah prinsip hidup lah buat saya pribadi Iya, gitu. Saya selalu iya. berpikir ketika saya mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saya, ya Hmm, saya juga harus mengasihi diri saya sendiri. Dan hmm. pelayanan itu tidak boleh akhirnya mengorbankan diri saya. Atau Iya, kalau Tuhan sangat iya. mengasihi diri saya apa adanya, masa ketika saya Hmm, pelayan, saya akhirnya mengorbankan diri saya sendiri sih. hmm. Yep, yep, Akhirnya dalam yep. bukan berkorban demi Tuhan ya. Maksudnya kita Iya. terkadang nggak berpikir untuk diri kita Hmm, sendiri untuk dikasihi. hmm. Kita Betul, terlalu betul, fokus di situ dan akhirnya kita tergerus. Itu saya pikir bukan betul. hal yang baik buat kita seorang pelayan sih, seorang pastor Yep, khususnya. yep. Gitu loh. Betul sekali, Kita betul sekali. bisa membatasi itu kalau kita Yep. mau sebenarnya. Tapi terkadang kita Hmm, mengorbankan diri kita, nah itu tuh. Kita nggak iya, mau gitu. Saya banyak betul. melakukan hal-hal yang bisa membuat saya lebih enjoy dalam pelayanan. Hmm, Eh, hmm, menghilangkan tingkat stres saya. Ya, hmm, saya hmm, suka sangat sangat suka untuk jalan-jalan cari makan. hmm. Itu salah satu hal yang paling membuat saya tuh enjoy ya. Saya Iya, demi iya. makan ya, kulineran itu saya bawa mobil dari Depok itu ke Solo. Kalau Saya misalnya dari ada hamba Depok. Tuhan lain yang juga demen kulineran, kayaknya boleh hubungi Pendeta Michael itu ya. Wah, saya suka muter-muter soalnya. Waktu itu saya kemarin saya Iya, sama iya, sama istri. iya, Saya langsung ambil mobil, ya kita planning iya,
pergi ke ya, ya, Jawa Tengah ke ya, Solo ya, seminggu ya, lah saya ya, bilang. Ngapain kata ya, ibu? Ya ya. kita jalan-jalan muter-muter aja, refreshing lah Cuma saya makan bilang. ya, Cari makan. cari makan. Itu benar-benar cari makan loh, benar-benar cari makan. Saya nggak ada pelayanan. Biasanya saya kalau pergi ke satu kota, terus ada Ya, teman saya ya, tahu saya pergi ke kota gitu, pasti saya dikasih jadwal pelayanan. ya, Mike, kok ya, enggak lah, jarang-jarang ke sini ya, gitu. ya, ya, Ini saya betul, nggak kasih tahu betul. siapapun, saya nggak mau kasih tahu siapapun, saya datang aja. Ya, Pas sudah di Solo, betul, saya baru hubungin betul. temen Ya, buat ngobrol. Kok nggak kasih tahu sih gitu? ya, Tapi ya, tujuan saya ya, nggak mau ya, pelayanan, saya mau ya. healing, ya healing kali ya. Betul, betul, Ya betul. refreshing lah buat diri saya. Ya itu, saya senang banget ya. Saya pergi Ya, perjalanan, mungkin ya. mungkin mungkin lama ya dari Depok ke Solo sekitar jam 4 subuh saya berangkat, saya sampai Solo jam 12 siang gitu. 7 jam saya di jalan bawa mobil sendirian sama istri saya berdua Betul, doang. betul. Solo saya cuma makan soto, cari Ya, sate, cari ya, tongseng. Wah, ya, semua saya ya. makan dari pagi sampai malam. Sambil happy-happy lah. Kayak seakan-akan beban di Depok tuh hilang gitu, nggak kepikiran. Tapi itu Dilupakan nolong loh, untuk itu nolong loh. sementara. Iya, itu nolong banget loh. Saya pergi ke Tawangmangu, naik lagi ke atas, pergi ke air Iya, terjun, lihat-lihat. Ah, itu iya, benar-benar iya, membuat saya tuh merasa, wah enak gitu. iya, Refresh iya, kembali. iya, betul, betul, Dan, betul. dan tingkat stres itu berkurang sangat banyak. Iya, Sekalipun iya, ketika pulang, tetap aja banyak iya. banyak 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 masalah yang harus saya kelola. Tapi Yang harus minimal yang sudah dengan apa menanti. yang saya iya minimal dengan apa yang saya sudah lakukan itu membuat saya tuh Iya, lebih rileks. betul, Ada betul. ada yang kita refresh di hati kita, Iya, di otak kita, di iya, tubuh kita gitu. Itu iya, enak banget iya, gitu. betul, Dan betul. dan dan saya juga mensiasati siasatin yang kedua adalah Iya, dengan olahraga sih. Karena saya oke. lihat ketika saya olahraga, saya lebih Iya, enak iya, iya, badannya ya, saya lebih bisa iya. lebih fokus juga akhirnya pelayanan. Saya rutin Hmm, gym sih gitu. hmm. Saya Yep, bergym yep, dan saya rutin yep. untuk gym. Seminggu pasti ada minimal 3 kali 4 kali saya pasti ada nge-gym gitu. Ya, ya, Minggu ya. itu pasti Saya ada rasa dan itu penting itu, membuat saya penting iya untuk kita self care begitu ya. benar benar benar. Saya selalu ingat ya perumpamaan ini loh. Kalau misalnya kita naik pesawat begitu kan, itu kan Hmm, selalu ya ada peragaan kalau misalnya terjadi emergency ya. Dan ya selalu kalau saya perhatikan yang dikatakan pertama kali itu adalah untuk taruh oksigen itu adalah di dalam diri kita sendiri sebelum kita sebelum membantu menolong orang. orang lain. Ya, jadinya itu sesuatu yang sangat logical sekali. Bukannya kita Ya, iya. mau selfish, bukannya kita mau egois, tetapi kita juga harus tahu di tengah-tengah tugas kita, apalagi kita melayani orang lain, membantu orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus, mendorong orang lain, menghadapi banyak masalah yang dihadapi orang lain, kita harus juga menjaga kesehatan kita begitu loh Ya, secara jasmani dan juga secara setuju. rohani. Dan bagaimana kita menjaga self care kita itu yang akan menentukan bagaimana kita bisa melayani orang lain. Jadi jangan pikir hanya kita melayani, melayani dan melayani orang lain tanpa kita peduli kepada diri kita sendiri. Karena pada suatu ketika kalau kita nggak peduli pada diri kita sendiri, pada akhirnya kita sendiri yang akan ambruk begitu loh. Yap. Dan tentunya itu bukan sebuah pelayanan yang sustainable ke depannya. Kalau Mm-mm. misalnya di dalam usia seperti kayak saya seperti ini, kalau misalnya seperti usia Pak Michael, mungkin ini makanan masih jalan terus nih apa juga. Kalau usia saya, salah satu self care itu ialah untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh Wah, saya. kebalik ya, kebalik ya. Jadi 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 harus tahu diri. Saya juga masih suka makan, tetapi saya harus tahu diri. Durian nggak boleh Betul, terlalu betul. banyak, begitu ya. Betul, Jeroan, betul. wah, kalau bisa avoid semuanya. Jangan. Tetapi maksudnya itu adalah bagian daripada self care saya begitu loh. Hmm. Dan juga bagaimana kita bisa boleh dikatakan mengkuduskan hari Sabat kita dan hari Ya, Sabat saya rata-rata adalah hari Senin dengan disiplin, tidak menerima pelayanan, melakukan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Saya rasa itu juga adalah bagian iya, daripada iya. self care. Wah, ada begitu banyak yang kita bisa bicarakan nih obatnya nih. Tetapi saya rasa mudah-mudahan tiga hal itu bisa membantu para hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pemimpin gereja untuk bisa melayani Tuhan dengan long term ya. Jadinya bukan Yap. hanya beberapa saat aja nih, 5-10 tahun ke depan, tetapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, sampai tentunya waktu di mana Tuhan memanggil kita. Wah, saya senang sekali nih kalau misalnya kita bisa bicara hal ini dengan terbuka dan saya harap juga ada
hamba-hamba Tuhan juga yang bisa cukup terbuka untuk memberikan komentar, memberikan saran, atau memberikan pertanyaan. Kalau misal saudara bisa taruh di bawah rekaman YouTube yang ada di bawah ini, Anda bisa taruh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pak Michael, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya untuk Sama-sama. bisa ngobrol dengan saya. Jangan bosan-bosan. Kalau misalnya saya nanti undang di episode ke-135. Selalu siap. S2 selalu siap. Ya, dan kita akan menutup pembicaraan kita dalam doa. Kita doakan untuk para pastor yang sedang stres, terutama ya, Ya. apalagi mereka yang tidak mempunyai resources yang cukup, seperti yang tadi kita katakan, atau juga tidak punya teman di mana bisa diajak bicara dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan kepada mereka kreativitas untuk mereka bisa keluar dari stres mereka. Ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak dalam surga buat pembicaraan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat keterbukaan dari antara kami untuk boleh berbicara mengenai realita pelayanan kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan buat panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh terus setia di dalam panggilan ini dan boleh terus setia melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat Injil Yesus Kristus yang memerdekakan kami dan mengangkat cook yang kami sering emban ya Tuhan. Cook yang sebetulnya tidak perlu kami emban karena Yesus sudah mengembannya ya Bapa di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi juga buat kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kami, buat teman-teman pelayanan, buat teman-teman yang boleh mendengarkan dan boleh terus mendorong pergumulan pelayanan kami. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Dan kami berdoa biar kiranya kami boleh terus bisa kreatif untuk bisa peduli kepada diri kami sendiri dan juga peduli kepada orang lain untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan Tuhan, untuk pelayanan kerajaan-Mu di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Berkati Pak Michael di dalam pelayanannya. Engkau jaga dan memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.